persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Nah, minggu ini kita bahas tentang the beauty of mercy sebenarnya. Ya, keindahan daripada murah hati. Saya percaya saudara semuanya diberkati dan hari ini ya kan kita masih membahas tentang bagaimana murah hati ini menyebabkan kita bisa hidup dalam kelimpahan berkat daripada Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati. Ya, saudara dengan pesan ini, sesi ini. Dan juga saya mau ajak kita sama-sama. Yuk kita doa. Muji nyembah dengan segenap hati. Saudaraku, kita akan berikan kepada Tuhan. Saya percaya semua yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Amin saudaraku. Ada mujizat masih ada. Ya, kita akan berdoa. Minta hikmat Tuhan. Biar kita akan terus setiap hari diubah, diperbaharui. Mari kita satu hati, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu, untuk segala kebaikan yang kau sudah limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengajar kami, menuntun kami. Satu kerinduan kami ingin semakin dekat dengan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Berkat-Mu turun buat setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Makasih Yesus. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, Ini kerinduan kami Bapa. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku
pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Mari dari awal sekali lagi katakan satu hal, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi sembah Dia, oh
Mari saudara sembah Dia. Buka suaranya, sembah Dia ya. Kami mau ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan denganmu ya Tuhan. Oh ya lama hari Roh Kudus. Oh ya lama. Oh lama. Tuhan kami rindu Tuhan. Ya Rabu. Ya lama kasih ya lama ya lama. Ya lama kasih ya Rabu. Oh lama. Oh ya lama. Terus saudara terus ya lama. Ya lama kasih. Ya lama kata lawo. Iya deh. Lo lama. Mari saudara sembah Dia, sembah, bangun atmosfer atas Indonesia. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Allah. Biarlah penuh kemuliaan Allah. Bangun atmosfernya, yes. Sembah Dia, sembah. Mari kita nyembah. Biarlah bumi Indonesia penuh dengan damai sejahtera Allah. Penuh dengan kemuliaan Allah, yes. Oh ya lama kasih lama. Basuh bangsa kami dengan darah-Mu, Yesus. Oh ya lama, yes. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Oh ya lama kasih lama. Indonesia damai. Indonesia damai. Dalam nama Yesus. Oh lama. Oh ya lama. Ierekereo. Segala roh perpecahan, segala roh kebencian, kami tolak dalam nama Yesus. Oh ya lama. Segala roh pecah belah. Oh ya lama. Kami patah dalam nama Yesus. Segala roh kekerasan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami lepaskan ya Tuhan damai sejahtera-Mu, roh kesatuan, kerendahan hati dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih ya lama. Ya lama kasih. Kalimantan damai. Oh ya lama kasih ya lama. Shalom Kalimantan. Shalom Jakarta, Jawa Barat. Shalom Yogyakarta. Shalom Bali. Shalom Maluku. Oh ya lama kasih Ambon. Shalom Papua. Sulawesi, Tuhan Sumatera. Palembang, shalom. Oh lama. Oh ya lama. Tuhan curahkan roh-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu, yes. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Tuhan kami berseru ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan penuhi bangsa kami dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Akan kasih-Mu Yesus. Penuhi ya Tuhan, penuhi. Bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Ada damai di Indonesia. Ada shalom di Indonesia. Tuhan kami berdoa untuk rencana ya Tuhan. Daripada ya Tuhan bangsa kami untuk membangun ibu kota baru ya Tuhan. Di Kalimantan ya Tuhan, Kalimantan Timur.
Biarlah ya Tuhan perencanaan proses pengerjaan berjalan dengan lancar, aman. Ya Tuhan, selesai ya Tuhan. Kami berdoa untuk proses ya Tuhan. Daripada ya Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Kami berdoa Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Dengan ketenangan, dengan keamanan, dengan ketertiban. Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan dengan ekonomi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati tanah. Daripada Indonesia, air ya Tuhan, udara. Tuhan Kau pakai ya Tuhan, presiden kami, wakil presiden, para menteri. Ya Tuhan, semua yang bekerja ya Tuhan, gubernur. Sampai ya Tuhan kepala desa. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati ya Tuhan kelompok pengusaha. Ya Tuhan para pegawai, para profesional. Semua para rohaniawan bersatu ya Tuhan. Bersatu padu untuk memakmurkan Indonesia. Mensejahterakan bangsa ini. Kami berdoa biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu, gerejamu. Tuhan pelihara mereka dan pakai mereka. Untuk kami bisa mengambil peran. Melakukan satu perubahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya segala kuasa gelap roh jahat tidak akan pernah berkuasa atas Indonesia. Tuhan terima kasih, kami minta kemuliaan Allah, roh-Mu ya Tuhan yang berkuasa atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, seluruh umatnya. Tinggikan Dia, masyhurkan namanya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama. Sekali lagi pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, seluruh umatnya. Tinggikan Dia, masyhurkan namanya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan namanya. Mari katakan layaklah Indonesia. Oh, haleluya. Layaklah Indonesia, sujud kepadamu.
layak disembah, layak disembah. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama lama lama. Indonesia penuh kemuliaannya. Oh ya lama 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 lama. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Palembang, Palembang penuh kemuliaan Allah. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia, Indonesia, kemuliaan. Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Palembang penuh kemuliaannya. Palembang penuh kemuliaannya. Palembang penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Oh ya lama kasih. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. 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 Tuhan, kami serahkan bangsa kami, negara kami yang kami cintai kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau lawat bangsa kami yang kami cintai ini Tuhan. Kau selamatkan bangsa kami ini Tuhan. Tuhan lindungi bangsa kami ini ya Bapa. Turunkan berkat-Mu buat bangsa kami. Tuhan semua komponen Tuhan, semua rakyat ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan semuanya ya Tuhan mengalami ya Tuhan lawatan jamahan-Mu, keselamatan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Sekali lagi turunkan berkat-Mu buat bangsa kami Indonesia. Turunkan berkat-Mu. Aku berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu. Ya Tuhan yang hadir ya Tuhan dalam Menara Doa Online ini. Dimanapun mereka berada.
Aku minta Tuhan turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Jamah mereka. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Tuhan tahu jeritan hati mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Dengarkan doa mereka. Jawab doa mereka Tuhan. Cukupi setiap kebutuhan mereka ya Tuhan. Sertai mereka ya Tuhan. Pelihara anak-Mu ini. Dan pakai kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk membawa perubahan ya Tuhan. Mulai dari keluarga kami. Orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak pakai hidup kami. Terima kasih. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Saudara yang sakit, saudara siap angkat tangannya. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan aku minta jamahan ya Tuhan kasih-Mu. Sembuhkan anak-Mu yang sakit ini Tuhan. Ya Tuhan, apapun jenis sakit penyakit mereka. Dan aku percaya oleh bilur Yesus, semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mujizat itu masih ada. Tuhan memberkati keuangan anak-anak-Mu. Tuhan Kau cukupi setiap kebutuhan hidup mereka. Dan juga Tuhan Kau memberkati usaha anak-Mu ini. Pekerjaan mereka, karir mereka Tuhan. Tuhan memberkati studi daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan masa depan yang terbaik. Tuhan aku berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Para pendeta ya Tuhan. Semua para penginjil, pengerja ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka, Kau urapi mereka ya Tuhan. Perlengkapi mereka dengan karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga Tuhan banyak orang bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau baik. Lewat menara doa ini kami rasakan Tuhan hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Dan Kau terus ya Tuhan mengajar kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, terus pakai hamba-hamba-Mu yang melayani menara doa ini Tuhan. Biarlah Kau berikan kami semuanya sehat, kuat. Terus Kau berikan kami ya Tuhan pewahyuan hikmat-Mu. Pengurapan-pengurapan yang baru ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk GBI Rayon 15 ini. GBI Musi Palem Indah ya Tuhan di Palembang. Apapun ya Tuhan pelayanan-pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat
akan kasih-Mu Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang menjawab doa kami. Jawab doa kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Mengalir, memenuhi setiap kami saat ini Tuhan. Kami mau katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Bicara Tuhan, bicara Tuhan. Bicara buat anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman sama-sama katakan amin, amin, amin. Baik saudaraku Yesus Kristus, shalom. Hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah yaitu berlaku murah hati itu kunci hidup berkelimpahan. Ya kan, kunci hidup dalam kelimpahan berkat. Kerinduan hati saya adalah bahwa setiap kita, saudara semuanya, hidup dalam kelimpahan berkat. Katakan amin saudara. Nah, kata kuncinya adalah kita harus berlaku murah hati. Nah, Amsal 10 ayat 22 katakan begini saudara. Berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Sekali lagi kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Nah, dalam terjemahan New King James Bible, saudaraku, itu ada terjemahannya yang kita bisa baca, saudara, ya, yang mengandung arti begini. Kita baca yuk. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Jadi berkat Tuhan yang membuat orang kaya dan Tuhan tidak menambahkannya dengan apa saudaraku? Kesusahan, kesedihan. Artinya begini, kalau Tuhan memberkati hidup kita, saudaraku, maka berkat itu tidak akan membuat saudara dan saya menjadi susah, sedih. Saudaraku Yesus Kristus, sorrow. Orang Palembang bilangnya saro. Sama ini saudara. Inggris soro, Palembang saro. Saro itu susah itu. Ya. Saya ingin bagikan saudara Kristus ya. Kenapa kok murah hati itu bisa punya dampak dari kehidupan. Kita bisa menjadi hidup yang berkelimpahan. Ya memang saya berkata bahwa ini hidup berkelimpahan tuh bayangannya. Harusnya bukan berarti kita sudah banyak banget duitnya. Udah banyak banget rukonya. Saya melihatnya hidup berkelimpahan tuh lebih dari itu. Hidup berkelimpahan, saudara, sama kaya atau miskin, hidup berkelimpahan, hidup berkekurangan, itu semua bukan di dompet kalau pendapat saya. Itu di mana? Di pikiran. Kalau saudara dan saya merasa, ya saudara, masih ada yang bisa kami bagikan, itu namanya hidup berkelimpahan. Saudara, sekalipun mungkin, saudara, uang di dompet itu kosong. Tetapi masih ada yang bisa dibagikan. Saudaraku, itu sudah hidup berkelimpahan. Nah oleh karena itu saudaraku, kata kuncinya untuk bisa hidup berkelimpahan, kita harus melatih diri saudara. Ini latihan, ya kan? Belajar, membangun, melatih. Sikap apa? Memiliki sikap yang murah hati. Saya pernah baca satu artikel, saudara, satu artikel yang cerita tentang begini, saudaraku. Dia bilang gini, coba kamu bayangkan ada seorang ayah bersama dengan anak laki-lakinya yang masih kecil, ya, diajak anaknya ini pergi ke restoran McDonald. Ayahnya ini memesan daripada kentang goreng, ayam goreng, saudaraku ya kan. Nah, untuk anaknya ini yang kecil. Nah, waktu sudah dapat kentang gorengnya itu, saudaraku, dia udah pesan, dia beli, udah bayar, kasih ke anaknya. Lalu di mobil, dalam mobil itu bau kentang gorengnya tuh harum bener. Sehingga si bapak ini, si ayahnya ini, saudaraku, ya kan, berusaha untuk mau mengambil satu kentang goreng, saudaraku, dari tangan anaknya. Lalu anaknya itu langsung memegang,
Ya kan, mendorong tangan daripada ayahnya. Lalu sambil dia berkata gini, ayah, ini kentang goreng milik Saku. Ayah tidak boleh ngambil kentang gorengku. Aku mau makan kentang ini. Kalau ayah ambil nanti kurang buat aku. Lalu saudaraku, waktu si bapak ini, ya kan, tarik tangannya, dia mulai berpikir. Dia pikir begini saudara, aduh, ternyata anakku ini lupa bahwa akulah yang membelikan makanan itu. Akulah yang membawa dia ke McD. Pesen kentang goreng, bayar kentangnya, lalu aku berikan ke dia. Dia bisa punya kentang goreng, itu karena pemberianku. Aku ini sumber dari dia. Dia tidak bisa pergi sendiri, dia nggak bisa mempunyai kentang itu. Kecuali karena aku. Sebenarnya aku tuh nggak butuh kentang goreng itu. Kata pikir si bapak ini. Kalau aku mau, aku bisa beli untuk diri aku sendiri. Tapi kenapa kok aku ambil kentang gorengnya di tempat itu? Karena aku ingin anakku ini belajar. Supaya dia tidak egois. Dia tidak serakah. Tidak kikir. Aku ingin anakku belajar menjadi orang yang murah hati. Saudara Kristus, ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, soal apa? Soal memberi. Soal keuangan. Pernah nggak kita, saudara, mendapati diri kita ini seperti anak ini? Saudaraku, ketika saudara tahu bahwa Tuhan mendorong saudara untuk membawa persembahan dengan murah hati, apakah saudara bersedia untuk mentaatinya? Ataukah saudara berpikir, sebaiknya aku tahan uang ini karena aku masih kurang, aku masih butuh. Tapi saudara tahu ini Tuhan minta untuk diserahkan. Dari cerita tadi ini saudaraku, ya, si ayah ini ingin anaknya memahami 3 hal. Sama seperti Tuhan ingin kita belajar tentang apa? Memberi dengan murah hati. Khususnya dalam hal uang, dalam hal waktu, dalam hal talenta. Ada 3 hal saya catat saudaraku. Yang pertama, Tuhan ingin kita ngerti bahwa semua milik kita sebenarnya adalah apa? Titipan. Saudaraku, saya lagi sedang ikutin berita salah seorang daripada dulu artis, sekarang jadi tokoh politik, saudara. Salah satu pemimpin partai politik, di mana suaminya, saudaraku, juga seorang presenter wartawan. Dia punya anak perempuan meninggal dunia dalam masih muda, saudara Yesus ya, mendadak meninggal masih muda, umur 27 tahun. Pas memang bulan depan mau diwisuda. Lalu saya dengar saudaraku pada waktu kayak ibadah gitu loh, ibadah ya, daripada adik almarhum, ya kan, ada anaknya yang satu yang laki-laki, dia bicara tentang waktu. Bahwa sebenarnya waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga intinya saudaraku. Yang kalau kita bisa beri ke orang, memang itu gak akan bisa balik lagi. Dia bicara tentang semuanya, tentang sesuatu, tentang ini semua titipan. Soal waktu, soal uang, soal segalanya. Kalau dia mau ambil, dia bisa ambil. Kalau dia bilang ayo masih lanjut, itu lanjut. Saudara Kristus, kenapa kita harus belajar lebih dalam? Saya suka tema tentang murah hati. Saudara, bukan karena saya ini murah hati. Saya ini masih belajar dan terus mau belajar tentang murah hati. Kenapa saudara? Kalau kita ingin menjadi serupa dengan Bapa di sorga, satu saudaraku, kita harus belajar murah hati.
Katakan amin. Jadi yang sebenarnya dalam hidup ini sebenarnya soal time. Itu waktu. Talent, kesanggupan, kemampuan. Saudara, treasure soal uang dan kekayaan. Semua itu namanya titipan. Banyak orang sudah tahu tapi tidak menyadari. Lewat menara doa, pesan hari ini kita harus sadar bahwa semua adalah titipan. Saat dia minta, ya saudara, supaya kita bisa dipakai menjadi saluran berkatnya, saluran kasihnya. Supaya banyak orang mengalami perubahan dalam hidup dia. Mengalami perubahan, hidupnya jadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih punya pengharapan, lebih kuat. Kalau Tuhan bilang, aku minta sebagian waktumu, berikan itu untuk melayani. Aku minta sebagian daripada uangmu, bagikan itu. Saudara, kalau kita bisa berkata ya, kita ngerti bahwa semua yang kita miliki itu adalah apa? Titipan. Bukan punya kita, tapi punya dia. Katakan amin saudaraku. Jadi pelajaran yang kedua yang kita bisa lihat adalah bahwa saudara, dari kisah tadi tentang anak kecil yang diajak ke McD, dan kisah daripada yang anak masih muda punya masa depan yang lebih baik. Sudah S2 saudara, di universitas terbaik saudara di Australia, tapi meninggal. Jadi bicara tentang apa saudara? Tuhan tuh anytime, kapanpun Tuhan bisa ambil uang kita, waktu kita, semua. Jangan saudaraku. Tapi dia juga bisa menambahkannya, bahkan melipat gandakannya. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga ada yang kita mau pelajari adalah sini dari cerita tentang McD tadi saudaraku. Yaitu apa? Yang paling diinginkan Tuhan adalah kita belajar berlaku apa? Murah hati. Tidak egois. Supaya kita semakin serupa dengan dia. Katakan amin. Doa saya untuk anak-anak saya punya anak 2. Anak jasmani saya 2. Saudaraku. Hadasa dan Joel. Doa saya untuk mereka adalah, saya tidak lebih untuk doa. Tuhan, aku minta supaya mereka 2 orang yang murah hati. Karena kalau mereka bisa murah hati, pasti mereka akan hidup dalam kelimpahan. Dan saya juga berdoa untuk anak-anak rohani saya yang ada di Palembang maupun saudara yang anak rohani saya. Doa saya adalah biarlah kita menjadi orang-orang yang murah hati. Semakin kita murah hati, semakin kita menyerupai Bapa kita di sorga. Katakan amin. Nah sekarang pertanyaan adalah, apa yang terjadi ketika kita belajar berlaku murah hati dengan uang kita? Wah, ini ungkapan uang kita. Saudaraku, perhatikan saudaraku. Saya tulisnya pakai istilah lemak ego kita itu akan semakin berkurang. Dan otot iman kita akan semakin apa? Semakin besar. Katakan amin. Semakin kita berlaku murah hati, semakin kita akan dipercaya Tuhan lebih banyak lagi. Karena Tuhan melihat kita sebagai orang yang dapat dipercaya. Katakan amin. Ada ayatnya saudaraku. Dalam Matius 25 ayat 28 sampai 29. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Banyak orang bertanya, apa sih Pak Sabta arti daripada ayat ini? Saya ingin jelaskan kepada saudara. Apa yang dimaksud dengan orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Kata mempunyai, saudara, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, saudara, yaitu disebut sebagai eko. Eko yang artinya gema, bergema, memantulkan suara. Jadi Tuhan mau berkata begini, ya kan? Siapa yang mempunyai, siapa yang bergema hidupnya, bergema sampai ke sorga, maka saudara,
dia akan diberi bahkan sampai berkelimpahan. Artinya begini saudara, di hadapan Tuhan kita akan disebut sebagai seorang yang punya gema, eko. Saudara, apabila milik kita berupa apa? Time, talent, treasure. Ya, digunakan untuk membuat satu perubahan untuk hidup seseorang, satu keluarga, satu gereja, satu komunitas, satu kota, bahkan satu bangsa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudara, pakai ini. Ini yang bergema. Ketika saudara dan saya menyimpan, saudara menahan apa yang kita miliki itu, Tuhan bilang, aku akan ambil. Perumpamaan daripada 3 orang hamba yang menerima 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta menjelaskan kepada kita. Yang orang yang menerima 5 talenta, dia lipat gandakan menjadi apa? 10. Yang 2 dia lipat gandakan menjadi 4. Yang 1 dia simpen saudara ke dalam tanah. Akhirnya ini ceritanya saudara. Ya kan, Tuhan ini datang minta kepada hamba yang punya 1 talenta, disuruh ambil talenta itu. Berikan kepada siapa? Yang punya 10 talenta. Saudara, bukan kenapa yang 4, tapi kasih 10. Karena ini bisa memberi apa? Keuntungan yang lebih dikasih. Siapa yang mempunyai, kepadanya diberi sampai berkelimpahan. Yang punya 1 talenta saudara, dia mendapatkan apa? Karena dia tidak melipat gandakannya, menahan, tidak berlaku murah hati. Maka dia dibuang ke tempat kegelapan yang paling gelap. Kesanalah terdapat apa? Ratap dan kertak gigi. Ibu bapak saudara yang Kristus, ya, belajar untuk mempercayai Tuhan dengan berlaku murah hati. Saudara, merupakan satu proses pertumbuhan rohani seumur hidup. Katakan amin saudaraku. Ya, proses pertumbuhan rohani seumur hidup. Kita harus ukur, saudaraku, kemurah hati kita ini. Apakah kita orang yang seperti kayak mudah sekali untuk bisa dimintai bantuan? Entah, paling mudah sekali ketika orang mengirim pesan, saudara, WhatsApp. Apakah kita langsung bisa menjawab, melayani? Ketika orang menghubungi, apakah kita bisa ini kan balik? Saudara, dalam kondisi yang normal menurut saya, ketika orang membutuhkan satu bantuan-bantuan, atau kadang-kadang ada inisiatif-inisiatif yang didorong, saya rindu saudara kita semuanya bertumbuh di dalam kemurahan hati. Karena kemurahan hati merupakan kunci untuk hidup dalam kelimpahan daripada berkat Tuhan. Katakan amin. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya Pak Sabta supaya saya bisa jadi orang yang murah hati? Saudara, yang pertama, kita harus menyadari betapa besar kebaikan, kemurahan Tuhan yang telah dilimpahkan ke dalam hidup kita. Katakan amin. Kita tidak dapat berlaku murah hati sampai kita menyadari bahwa Tuhan melimpahkan kebaikan dan kemurahannya atas hidup kita. Makanya kenapa kok pentingnya saudara kita perlu saat teduh. Waktu kita saat teduh, apa yang kita harus lakukan? Selain kita berdoa, baca Alkitab, adalah kita bisa memikirkan. Kita bisa mengingat-ingat akan kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kalau ini terus yang kita pikir kebaikan Tuhan, terbukti adalah bahwa oh Tuhan sudah tolong saya dalam ini, Tuhan tolong saya ini, Tuhan tolong itu. Kita pikir terus, kita lihat orang-orang kok baik sama kita. Kalau ini terus yang kita pikir, saya yakin kita akan mudah berlaku murah hati, ramah dan murah hati. Katakan amin. Katakan amin. Kita tidak akan dapat mengampuni orang, saudaraku, sampai kita menyadari bahwa Tuhan telah mengampuni kita dan membebaskan kita dari penghukuman kekal di neraka. Salah satu alasan kenapa kok kita
di antara kita itu sulit mengampuni orang karena kita belum benar-benar menyadari bahwa kita telah diampuni dan dibebaskan dari penghukuman. Ketika kita merasa bersalah, kita tidak terampuni, kita merasa tidak terampuni, kesalahan kita tidak terampuni, kita pasti akan mengalami kesulitan untuk mengampuni orang lain. Begitu pula begini saudara, ketika kita merasa bahwa diri kita ini tidak baik, keadaan kita nggak baik, kita kayaknya susah terus. Kita selalu pikir, kenapa aku susah terus? Susah terus. Kok aku nggak pernah baik? Nggak ada yang baik aku dapat. Kalau itu terus yang saudara pikir, yang saudara katakan, terus curhat kemana-mana. Sulit buat saudara untuk menginginkan, apalagi mengusahakan siapapun hidupnya menjadi lebih baik. Karena saya menjadi pelayan Tuhan. Saya mau kasih tahu yang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Seharusnya pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu ingin membuat orang itu bahagia. Hidupnya akan lebih baik. Kata kuncinya kita bisa lakukan pelayanan yang membuat perubahan kepada orang menjadi lebih baik. Kalau kita selalu melihat diri kita bahwa aku ini bahagia, aku ini baik, dapetin yang baik. Kalau kita berbahagia, kita mudah untuk bisa membahagiakan orang lain. Katakan amin saudara. Kalau kita selalu merasa diri kita gak bahagia, sulit buat kita membahagiakan orang lain. Justru kita bisa marah kalau lihat orang berbahagia. Ini masalah daripada bangsa kita. Ini masalah di gereja seringkali. Kenapa menjadi banyak orang yang ngomong, saling gosip, saling fitnah. Kenapa? Melihat dirinya tidak bahagia. Kita bisa berbahagia kalau kita bisa murah hati. Kita bisa murah hati kalau kita ngerti tentang apa? Kasih. Kasih Kristus dalam hidup kita. Saudaraku, saya ingin ajak saudaraku. Sekarang nih seperti kuasa gelap, pengaruh pikiran dunia itu udah mulai menggerus masuk ke gereja, masuk ke rumah-rumah orang Kristen. Saudaraku Kristus, sehingga akhirnya mereka begitu marah melihat keberhasilan orang lain, kebahagiaan orang lain. Kenapa? Karena melihat dirinya tidak berbahagia, melihat dirinya gagal. Tapi kalau kita bisa melihat diri kita, aku dicintai oleh Tuhan. Betapa besar kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Aku bahagia dengan hidupku ini. Aku bahagia dengan keluargaku ini. Saya yakin saudara saya, kita mudah mau berlaku. Karena kita berlaku murah hati, tujuannya apa? Untuk membuat orang lain berbahagia. Katakan saudara, untuk membuat satu perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menjadi berkat, menjadi terang. Saudara, semata-mata apapun yang kita lakukan, semata untuk Tuhan dan untuk kepentingan yang lain. Sekalipun mungkin kita bisa harus dilupakan, itu gak ada masalah. Itu orang yang murah hati. Ini Tuhan. Kemarin kita bahas lebih tekanan tentang apa saudara? Tentang kesabaran dan pengampunan. Itu kemurahan. Memang kemurahan yang tertinggi adalah saudara, bukan cuma sekedar kita bisa beri uang, beri waktu. Tetapi kemurahan tertinggi yang kita harus pelajari adalah bahwa ini bicara tentang apa saudara tuh? Tentang pengampunan yang membebaskan kita dari hukuman kekal. Katakan amin. Katakan amin. Ya, apa sih bentuk kemurahan Tuhan itu sebenarnya? Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya apa? Setiap kita sudah jatuh dalam dosa. Setiap kita sudah melakukan banyak kesalahan. Banyak pelanggaran saudara. Melanggar hukum Tuhan. Saudara Kristus. Dan setiap pelanggaran saudara harus menghadapi yang namanya pengadilan. Untuk apa? Dihukum. Kita melanggar saudara hukum negara. Saudara melakukan ujaran kebencian lah. Melakukan pelanggaran lalu lintas. Saudara, kita harus menghadap pengadilan. Untuk apa? Dihukum. Begitu pula dengan sehubungan dengan Allah. Bukan hanya kita berkaitan dengan negara, tapi juga Allah. Ada hukum Allah. Ketika kita melanggar hukum Allah,
maka kita harus menghadapi pengadilan Allah untuk menerima hukuman. Tapi puji Tuhan karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dia saudara, sebab upah dosa ialah maut, mati kekal, dihukum mati kekal. Tetapi karunia Allah, kemurahan Allah, Dia berikan namanya Yesus, yaitu apa? Hidup yang kekal. Saat saudara percaya Yesus, saat itu juga dosa kita diampuni. Kita dibebaskan dari hukuman kekal. Yang mengerti percaya katakan amin. Jadi artinya apa di sini kemurahan? Kemurahan bicara tentang Tuhan tidak memberi apa yang pantas kita terima. Yaitu apa? Penghukuman. Kita pantas menerima penghukuman atas dosa kita. Tapi Tuhan tidak berikan apa yang pantas. Tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Yaitu apa? Pengampunan. Dan dibebaskan dari hukuman. Jadi bicara tentang kemurahan. Ini berdampak kepada apa? Ketenangan di dalam. Damai sejahtera. Yang mengerti katakan amin. Ketika saudara hidup dalam kemurahan, saudara akan membawa ketenangan. Damai sejahtera. Bukan keonaran. Orang yang buat onar, yang di dalam pasti tidak tenang. Onar itu kayak kacau, buat kekacauan. Saudaraku, kemurahan, kalau kita hidup dalam kemurahan Tuhan, kita akan jadi orang murah hati. Orang yang murah hati adalah orang yang apa saudara? Itu akan menjadi tenang. Karena apa saudara? Diampuni. Dibebaskan dari hukuman. Yang mengerti katakan amin saudara. Diterima, dikasihi. Ada seorang perempuan berdosa. Dia datang saudara pada waktu Yesus dijamu oleh Simon si kusta. Saudara, dia datang sambil menangis. Dia cuci kaki Yesus dengan air matanya saudaraku. Lalu dia lap saudara. Dia bersihkan dengan rambutnya. Lalu Yesus mengurapi dengan minyak. Nah, wastu yang mahal sekali harganya. Saudara Yesus. Lalu apa perkataan Tuhan Yesus saudaraku? Yesus berkata begini, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Begitu kita benar-benar merasa telah diampuni dan telah diberkati oleh Tuhan, maka lebih mudah buat kita bersikap ramah dan murah hati. Katakan amin. Coba saudara cek hari ini gimana. Apakah saudara ramah dan murah hati dengan orang lain? Saudara bisa ramah dan murah hati. Mau berbuat baik, dengar baik. Ketika saudara bisa melihat diri saudara bahwa aku telah diampuni. Aku dibebaskan dari penghukuman. Aku telah diberkati oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Nah, kita bisa menjadi orang yang murah hati kalau kita berpikir yang seperti ini. Katakan amin. Yang kedua saudaraku, ya kan? Kita harus berpikir yang seperti apa lagi? Kita harus memiliki paradigma kasih. Maksudnya apa? Kita harus memandang setiap orang dengan paradigma kasih atau sudut pandang Kristus memandang setiap orang. Coba kita lihat Matius 14 ayat 14 saudaraku. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, setiap pelayanan-pelayanan yang hebat, setiap orang-orang besar, saudara, seperti Yesus, adalah orang-orang yang bisa memandang, punya paradigma kasih. Saya lupa namanya saudara, siapa pendiri dari sekolah minggu. Tapi yang saya tahu adalah ceritanya, nama orangnya lupa, itu adalah di Inggris. Satu waktu memang Inggris agak susah saudara pada waktu itu ya keadaannya. Ada seorang dia kayak macam apa gitu kan. Dia melihat anak-anak saudara. Ya kan, anak-anak tidak sekolah. Anak-anak tidak dididik dengan baik. Anak-anak begitu nakal. Lalu ketika mereka lihat anak-anak, hatinya tergerak.
oleh belas kasihan. Jadi dia mulai kumpulkan anak-anak itu, gimana kamu mau gak saya ajar sekolah. Lalu anak-anak itu saudara diajar, saudaraku, ya kan, membaca lewat Alkitab. Diajarin cerita-cerita Alkitab. Pada saat itulah muncul namanya pelayanan Sunday School. Itu di Inggris yang pertama-tama. Saya oh ini rupanya semua pelayanan, semua hal dimulai daripada ketika melihat. Yesus ketika melihat orang banyak. Alkitab kata nih Matius pasal 14 ayat 14 saudaraku. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saya tuh gak bisa bayangkan. Di pasal 14, saudara, Matius pasal 14 ayat 14 tergerak. Itu di ayat sebelumnya saudara, itu cerita tentang Yesus mendengar kabar duka cita. Orang yang dekat dengan dia. Sangat dekat saudaranya dia secara jasmani. Yaitu Yohanes Pembaptis. Dia baru mendengar kabar duka cita. Biasanya kalau orang berduka cita, selalu yang dipikirkan apa? Dirinya, bukan orang lain. Ketika orang lagi susah, lagi sedih. Saudaraku, lagi kehilangan. Sulit untuk mikirin orang lain. Ini kita belajar. Ini namanya paradigma kasih. Kita bisa murah hati, jadi orang murah hati. Kalau kita mau memiliki, belajar paradigma yang namanya kasih. Saya tutup saudara dengan cerita ini. Di Matius pasal 25 kalau kita baca saudaraku ya. Itu menjelaskan. Ketika orang Kristen nanti menghadap pengadilan. Kita ini akan diadili berdasarkan, saudara, bagaimana kita memandang dan memperlakukan orang lain. Apakah ada belas kasihan atau tidak? Nah, di dalam Matius pasal 25 ayat 34 dikatakan ada seorang raja, dia kumpulkan saudara, satu yang kanan, satu yang kiri. Yang kanan ini saudara, ini mereka akan menerima namanya upah kekal. Yang kiri mereka akan mendapat penghukuman. Kepada yang sebelah kanan saudara Kristus, ya kan? Si raja berkata, Tuhan berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku di penjara dan kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang Kristen saudaraku, orang-orang percaya, saudara ada di sebelah kanan, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan aku lakukan itu semua? Kamu tahu gak kapan kamu lakukan? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara Kristus, ayat firman ini menjelaskan betapa Tuhan sangat menginginkan kita menjadi orang-orang yang murah hati. Seperti Bapa kita di sorga adalah murah hati. Tuhan ingin kita menjadi Kristus-Kristus yang Kristus kecil. Di dalam pekerjaan kita. Di rumah, di sekolah. Saudaraku, dimanapun kita berada. Tuhan mau. Ya kan, sebagaimana Tuhan memperlakukan kita. Tuhan mau kita memperlakukan orang-orang sekitar kita. Katakan amin. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Sehingga banyak orang bisa memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Tuhan taruh pesan ini buat saya. Kenapa? Karena kita akan mudah, saudara, jatuh menjadi orang yang kejam. Bukan orang yang murah hati. Karena kalau kita baca, kalau kita buka medsos, kita lihat tayangan TV, semua berita, semua video, semua perkataan. Itu perkataan-perkataan yang sepertinya tidak ada belas kasihan. Yang ada adalah penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Kalau kita salah, kita klarifikasi, kita jelasin, gitu aja marah, tersinggung. Kita tidak mau menerima yang namanya penghukuman. Kita tidak mau menerima daripada konsekuensi dari kesalahan. Tapi ketika orang salah, kita tidak mau ampuni. Kita akan tuntut dia. Kita bawa dia ke pengadilan supaya dia di penjara. Inilah pola. Saya ingin kita jadi terang. Terang bicara kasih. Terang kasih membawa pengharapan yang lebih baik. Hidup pengharapan yang lebih baik.
Yang mengerti katakan amin. Kita mulai dari rumah kita. Di rumah. Jangan. Kalau kita mau murah hati, kita tidak akan mencari-cari kesalahan daripada orang di rumah kita. Orang di kantor, di toko, di pabrik, di sekolah, dimanapun itu. Kita tidak cari. Saudara, kita tidak bawa untuk kita mau adili, kita mau hukum mereka. Kita mau belajar murah hati. Katakan amin saudaraku. Biarlah kita hanya mau melihat diri kita Tuhan. Perbaharui saya, ubah hidup saya, pakai hidup saya untuk menjadi saluran berkat. Saya percaya saudara akan menjadi orang yang paling berbahagia. Sehingga saudara akan membahagiakan banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan ini. Mari tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk pesan yang kuat. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang murah hati. Tolong kami ya Roh Kudus. Beri kami kasih-Mu. Karena murah hati adalah kasih dalam tindakan. Kasih dalam perbuatan. Tuhan tolong kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan. Kami mau mengerti bahwa semua waktu kami. Semua kebisaan kami. Semua harta uang kami itu adalah titipan. Tuhan bisa ambil kapanpun, tapi Tuhan juga bisa menambahkan dan melipat gandakannya. Oleh karena itu ya Bapa, kami mengerti Engkau akan menambahkan dan melipat gandakannya. Ketika semua titipan-Mu itu bergema sampai ke sorga. Gema di mana banyak orang memuliakan nama-Mu gemanya. Menyebut nama, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Selamatkan bangsa kami. Selamatkan orang-orang yang kami kasih ya Tuhan. Pakai kami. Biar kami menjadi orang-orang ya Tuhan yang punya kasih, belas kasihan dan murah hati. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu, lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Beri syukur
hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal tunita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.